Allah itu kasih, Yesus itu kasih apa, tapi kenyataannya nol. Di perjanjian lama itu saya baca, saya pelajarin Allah itu Esa, Tuhan itu satu. Larang-larang semuanya itu tidak boleh makan babi atau minuman keras segala macam itu memang ada di perjanjian lama dan itu memang dilarang, diharamkan. Itu ada di perjanjian lama dan Allah itu satu. Setelah kita belajarin perjanjian baru, di situ timbul Tuhan Yesus adalah Tuhan dan juga Allah. Ada Roh Kudus. Saya sekolah pendeta, hidupnya bebas, free sex apa segala, maaf ya, Oh iya. free sex segala itu. Wow. Tapi kalau di dalam pelayanannya sudah kayak malaikat terang. Karena saya sendiri juga korban seorang pendeta yang kami menghormati, kami anggap dia sebagai pelayan Tuhan, tapi dia malah yang menghancurkan rumah tangga saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back at Betul Maqdis Channel. Alhamdulillah kali ini kita kedatangan seorang mu'alaf lagi. Masya Allah, ini dari kampung Rumpin ya? Perumahan Rumpin, Bu ya? Dari Bogor ya? Ya, Kecamatan Rumpin. Wow, katanya jauh sekali nih Bu ya, dari sini ya, dari Ciracas ini. Oke, silakan perkenalkan Bu. Siapa namanya, kesibukannya apa? Baik. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama wabarakatuh. saya Emilda. Asal saya dari Tegal, Jawa Tengah. Saya punya 2 anak. Yang pertama putri, nama Gabriela. Yang kedua Daniel. Saya punya kegiatan di rumah itu membuat kue, ya, kue bolen Bandung, terus antar jemput anak sekolah, Oh, gitu, untuk mencukupi kebutuhan kami. alhamdulillah. Molen Bandung itu kue kesukaan saya tuh Bu. Bawa nggak Bu hari ini? Masya Allah. Jadi alhamdulillah, kadang semampunya saya ya langsung habis. Boleh. Tidak pernah ada tersisa, alhamdulillah. Tuh teman-teman ya, bagi yang pecinta molen Bandung, Ibu Imelda ini, ahli dalam membuat molen Bandung Bu ya. Roti, segala macam roti, cake, Rasa apa aja tuh Bu? Keju, coklat? durian, tergantung permintaan rasanya apa. Berapa Tapi harganya Bu? Satu molen? Atau satu dus atau gimana tuh? per piece-nya 3.500. Per piece 3.500. Iya. Nanti mintanya berapa, nanti kalau banyak kita sediakan yang besar tempatnya. Tergantung permintaan. Masya Allah. Pokoknya rasanya pakai tiplok sama molen Bandung deh, beneran deh Bu ya. Ya, karena saya belajar karyawan dari karyawan bekas sana. Jadi saya praktekkan dalam ini keseharian kami. Masya Allah. Karena saingan juga nggak ada ya, jarang yang membuat itu. Semoga berkah Bu ya, bisnis dan usahanya. Kemudian latar belakang agama Ibu sebelumnya apa Bu? Kan Ibu mualaf nih ya. Ya, Agamanya apa Bu sebelumnya? sebelumnya agama saya waktu kecil itu orang tua Katolik. Katolik. Kemudian saya menikah, ikut suami itu Protestan. Protestan. Iya, ikut agama Protestan. Sampai saya ya memutuskan saya mualaf itu terakhir. Yang ingin saya tanyakan itu ketika berpindah ke Kristen Protestan itu, kan kalau Islam kan syahadat ya. Ya. Ini kalau ini dari Katolik ke Kristen Protestan itu apa yang dilakukan tuh secara ritual? Saya ini dari ya
waktu kecil Eh? karena orang tua saya Katolik, Iya. terus ikut suami itu biasanya apa ya, kalau mereka tuh kayak CD, Oh, CD. kayak peneguhan iman gitu, Ya. terus eh, pemberkatan, Mm-mm. itu aja. Terus ganti itu nggak secara administrasi, ganti KTP gitu-gitu? Kolom Enggak, agamanya? saya langsung punya kakak tersendiri kan, Heeh. saya punya kakak tersendiri ya, jadi Oh, langsung suami. ngikut ya, gitu ya. Iya, ikut suami. Baik, 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 baik. Itu sekedar intermezzo saja, Bu. Saya pengen tahu doang. Iya. Nah, apa yang melatar belakangi Ibu sampai pada akhirnya masuk Islam? Pasti ada Hmm, pemicu dong. Nah, iya. mungkin keraguan-keraguan kah? Nah, apa itu? Untuk pemicunya sebenarnya dari tahun 2010, Hmm, dari mulai 2010 tuh sudah sudah goyang. Ma- 2010? Ya, 2010 Oke. sudah apa? Itu saya belum punya anak, Oh, belum punya belum anak. punya Tapi anak. sudah menikah? Ya, saya menikah 20 tahun baru saya dikasih keturunan Oh, oke. si Gabriela nih. Jadi pas umur 2012 Hmm, Gabriela lahir, ya? saya waktu itu juga apa ya, udah banyak hidayah yang saya dapat sebenarnya. Sebenarnya. Ya, karena saya Kristen, tapi di dalam keluarga tas suami itu tidak ada membimbing saya. Jadi dari Katolik ke Protestan ya sudah berjalan sendiri tanpa ada bimbingan. Kamu mau gereja mana, mau terserah. Karena suami itu kan ya memang dia jarang di rumah karena apa, bekerja di overseas di oil company, Hmm, keluar kota kadang cuma seminggu udah pergi lagi 3 minggu gitu. hmm, Jadi kenapa ya orang Islam kok baik-baik, mengerti, hmm. kalau orang Jawa bilang ngerti tata krama, Oke. punya kasih, kepedulian sesama manusia itu tinggi Hmm. dibanding saudara-saudara saya seiman. Masa sih, Bu? Ya, ya, itu ya hanya apa ya, formalitas di Kristen. Bukannya secara segmentasinya sosial gitu ya? Ya, Bukannya mereka itu kuat, Bu, secara hanya donasi dan hanya slogan, bantuan-bantuan yang lainnya? hanya slogan. Oh iya? Ya, ya mungkin ya ada lah. Maksudnya secara individu, Hmm. penerapan sehari-hari antara Oh, antara jamaatnya. ya Oke. antara apa, keluarga Muslim dengan keluarga Kristen itu saya amati dan saya sendiri mengalami bagaimana baik banget orang-orang ini gitu ya. Dia tidak memandang, orang Muslim itu nggak memandang dari mana asalmu, bagaimana dia. Yang saya bertemu dari pelosok-pelosok lah ya, Hmm. karena saya itu suka pindah-pindah, itu saya rasakan beda gitu, beda Oke. beda dengan kami yang waktu waktu saya masih keluarga satu iman, Hmm. itu itu sangat beda. Allah itu kasih, Yesus itu kasih apa, tapi kenyataannya nol. Kenyataan dalam hidup, penerapan dalam hidup itu nol. Itu yang saya rasakan. Jadi kalau sebenarnya Pak, kejadian saya udah dari 2010 itu sampai COVID, Hmm. COVID terakhir itu saya tidak pernah gereja. Apa? Tidak pernah saya pergi ke gereja karena banyaknya Oh, apa ya, something pahit. lah ya. Ya, pahit yang saya dapat dan saya lihat gitu, kekecewaan dari orang Kristen, kenapa begini, kenapa itu dari segi
masyarakatnya ya, jemaatnya yang saya temuin. Saya sampai mualaf itu anak yang mengajak, bukan mengajak, dia diam-diam itu sudah belajar di sekolah. Sebenarnya keraguan saya itu dalam konsep ketuhanan lah dulu ya. Ya, boleh. Saya belajar pelan-pelan, otodidak, suka-suka saya buka Alkitab. Beda sekali di waktu kita belajar di Alkitab itu kan ada perjanjian lama dan perjanjian baru. Di perjanjian lama itu saya baca, saya pelajarin Allah itu Esa, Tuhan itu satu. Larang-larang semuanya itu tidak boleh makan babi atau minuman keras segala macam itu memang ada di perjanjian lama dan itu memang dilarang, diharamkan. Itu ada di perjanjian lama dan Allah itu satu. Setelah kita belajarin perjanjian baru, di situ timbul Tuhan Yesus adalah Tuhan dan juga Allah. Ada Roh Kudus. Jadi mulai bingung, Kristen ini Tuhannya ada berapa? Sementara waktu saya belajar di perjanjian lama, itu cuma satu. Allah itu satu. Setelah kita pindah ke perjanjian, kita belajar di perjanjian baru itu, jadi Allahnya tiga. Tuhannya tiga. Mereka sebutnya Tritunggal ya. Tritunggal. Sementara saya sendiri diam-diam, saya tidak apa yang diajarkan. Kalau kita Nabi Isa, Tuhan Yesus itu baik sebenarnya. Kalau menurut saya, karena Allah izinin dia membuat nubuat, maksudnya mujizat, menyembuhkan orang buta, membangkitkan orang mati, dan banyaklah ya, mengubah kusta, ya banyak itu kalau nggak seizin Allah, saya rasa kalau menurut saya nggak akan terjadi. Jadi aku kadang berpikir, aku harus menyembah Allah kah? Apakah aku harus menyembah Tuhan Yesus kah? Apa Roh Kudus? Itu yang saya jadi kebingungan Ibu. Bingung. Coba saya diam. Jadi udah KTP saya Kristen, saya ngikutin aja. Belum cari jawaban yang lain. Ngikutin semua tata ibadah. Saya pelan-pelan itu dibukakan saya tidak menghakimi, tapi saya melihat dengan mata saya sendiri dan saya mengalami. Jadi kehidupan pengerja, kalau kita tuh apa ya? Pelayan gereja. Ya. Apa itu pendeta? Yang saya lihat sendiri itu kok dia kalau berkata-kata di mimbar itu udah kayak malaikat. Tapi di balik itu semua kok begini hidupnya gitu. Jadi saya tuh mana yang harus saya percaya? Kalau dia khotbah apa itu, saya tadinya menganggap dia bilang kan melalui dia untuk menyampaikan firman Tuhan. Pokoknya itu semua dari Allah lah ya. Jadi di situ tambah bingung, apa ya? Kalau dia utusan, misalnya diutus sama Tuhan Yesus kah apa? Kenapa hidupnya begitu? Aku dari pertama ini aja deh, sekolah teologi. Sekolah teologi itu sekolah kependetaan. Waktu itu aku ada di Yogyakarta, dekat dengan Komunitas Kristen Indonesia. Dan keponakan saya sendiri, saya sekolahkan di situ, sekolah teologi. Tamat, itu kan mereka pelayanan di gereja sebagai pendeta gitu.
Tapi di dalam kehidupan sehari-hari, Hmm. ngerinya, oke lah kalau itu memang pergaulannya anak muda atau apakah, tapi kan dia harusnya tahu, saya sekolah pendeta, hidupnya bebas, free sex, apa segala, maaf ya, Oh iya. free sex segala itu. Wow. Tapi kalau di dalam pelayanannya sudah kayak malaikat terang. Satu itu saya kecewa. Saya kecewa. Bahkan sampai dia lulus dan pelayanan, saya mengalami sendiri. Di saat saya terpuruk gitu ya, bukan terpuruk secara ekonomi, terpuruk untuk bisa kuat gitu kan, kalau kita Secara kan mentality ya. kalau ada pendeta atau apa yang biasanya kan harusnya care sama Panutan. jemaatnya, atau mereka melayani lah. Itu kalau tidak ada amplop pulang, udah besok-besok nggak peduli. Itu secara materi ya. Saya Protestan, waktu itu saya Protestan. Terus yang Protestan itu yang ibadahnya ya sesuai dengan agenda. Nah, saya pindah ke karismatik. Karismatik itu saya bisa melihat sendiri kehidupan pelayan-pelayan gereja, seorang pendeta, kadang hanya ingin supaya dihormatin, nggak sesuai lah dengan, harusnya bukan harus kudus, tidak, tapi tidak sesuai dengan apa yang diucapkan. Itu yang bikin saya juga sangat-sangat, ini gimana sih? Saya malah kadang lebih masuk hati saya kalau ada ceramah-ceramah kayak Ustadz Adi Hidayah begitu dibanding saya lebih mendengarkan ini pendeta-pendeta dan juga kehidupannya. Karena saya sendiri juga korban seorang pendeta yang kami menghormati, kami anggap dia sebagai pelayan Tuhan, tapi dia malah yang menghancurkan rumah tangga saya, termasuk dia selingkuh, Dia selingkuh. dia hancurkan mental saya. Itu seorang pendeta yang gimana saya hancurnya saya melihat suami saya dengan si pendeta ini. Itu juga salah satu contohnya, dan juga kehidupan pendeta-pendeta yang lain di daerah, Pendeta. terutama di Jambi. Oh, saya masih kurang mengerti, Bu. Pendeta menghancurkan rumah tangga Ibu. Ya, si Pendetanya kan pendeta ini perempuan. oh, Oh, jadi dia selingkuh dengan suami Ibu. Ya, suami saya dengan terang-terangan begitu. Pendeta ini Itu sudah punya suami belum, Bu? suaminya sudah meninggal. Oke. Jadi tadinya saya tidak percaya ini seorang pendeta. Ya. Jemaatnya lumayan. Kok tega? Bahkan dibawa ke rumah. Ini salah satu juga sebagai penghalang pahitnya saya dalam kepercayaan. Saya sampai sempat sudahlah, nggak usah lagi. Bukan saya bilang saya harus masuk Islam, tidak. Saya tidak mau lagi melihat orang Kristen, karena saya saksikan sendiri jijiknya saya. Bahkan pendeta-pendeta yang kebetulan saya dekat sama pendeta-pendeta, karena orangnya sering sharing. Kalau ada pendeta, saya sering sharing, Pak, saya begini. Dia kadang ngasih, jadi dekat. Dan saya berapa orang, semuanya itu mereka itu kalau di gereja berkata seperti suci, seperti malaikat, tapi di kehidupan sehari-hari itu berzina. Itu banyak, saya temuin banyak. Dan mereka hanya
untuk gimana dengan titel mereka bisa mendapatkan uang kekayaan itu banyak. Apalagi dengan selingkuh dengan jemaatnya banyak, KDRT gitu. Jadi itu yang membuat saya mundur, iman saya jatuh. Sempat Tunggu. Tadi Ibu bilang banyak, berarti banyak. ini beda loh Bu, antara ada sama banyak Bu. Banyak. Ya, termasuk saya bilang suami saya sendiri dengan seorang pendeta. Oke. Gitu. Itu hanya salah satunya. Gitu. Oke. Hanya salah satunya. Saya tidak, karena down-nya saya nggak pernah saya ajak anak-anak saya, ayo ke gereja. Karena buat saya nggak ada gunanya. Lebih baik minggu tidur aja di rumah atau main. Sudah sampai seperti itu ya. Udah sangat parah. Oke. Sudah sangat parah. Banyak hal yang saya, enggak semua, banyak hal yang saya tidak bisa cerita. Ya nggak sepantasnya seorang anak Tuhan lah ya, anak Tuhan. Karena banyaknya tingkah, tabiat, segala macam itu dengan berkedokan agama yang saya lihat, yang saya alami. Ya udah, saya udah sempet down dari tahun 2010. Terus anak saya, anak pertama, anak kedua, tidak pernah saya bawa ke gereja. Sampai akhirnya anak saya yang besar diam-diam izin sama saya itu. Boleh nggak saya masuk Islam? Yang saya pikirkan keselamatannya dia. Nah, keselamatan tuh, saya jadi ingat. Iya. Mungkin apa yang menyebabkan mereka melakukan itu semua, Bu? Balik ke pembesar-pembesar agama Ibu yang terdahulu itu. Iya. Ada sangkut pautnya nggak dengan konsep keselamatan mereka? Yang Kalau semuanya itu sudah ditebus oleh ya, Yesus di kayu salib. Itu menurut Ibu bagaimana? kalau saya pribadi, kalau saya disuruh menonton itu salib penyalipan itu, Ya. wah, ngeri sekali. Kenapa? Tuhanku yang aku sembah bisa menghidupkan orang, bisa bikin orang buta melihat, orang yang meninggal bisa bangkit. Kok dia tidak bisa menyelamatkan dirinya? Itu. Jadi kalau masalah keselamatan yang Tuhan berikan dengan pengorbanannya dia di kayu salib, rasa-rasanya gimana ya? Gak masuk di akal saya, kok bodoh sekali. Ini Tuhan yang kita sembah, kita persembahkan, kita aniaya, kita bunuh untuk menebus dosa-dosa kita seumur hidup. Itu juga salah satunya yang membuat orang Kristen itu lupa diri, benar-benar lupa diri, karena merasa sudah diselamatkan dengan darah Yesus, hidupnya dia seenaknya aja. Nah, apalagi dengan bayar perpuluhan 10%, beres dosanya. Mereka merasa tidak ada dosa lagi. Walaupun secara logika, apa iya berzina, membunuh, bahkan menganiaya, KDRT, apa itu termasuk mencuri, seperti yang Nabi Musa ajarkan supaya 10 hukum Taurat, itu apa bisa dihapus dengan darah yang untuk selamanya? Tidak masuk di akal saya. Sangat-sangat tidak masuk. Sesadis-sadisnya ya. Kenapa kok bisa menganiaya Tuhannya? Kenapa kok Allah nggak nolong gitu untuk
dengan darah. Mereka selalu berkomit darah, dengan darah Yesus beres semua, dosanya beres. Jadi mereka karena dengan pedoman yang ada itu, mereka besar kepala lah ya, merasa semua sudah bebas dari dosa. Itu salah satu yang bertentangan dengan hati saya. Sementara kalau saya di Muslim kan kita selalu istighfar, selalu minta ampun, jarang Nasrani, jarang minta ampun. Berdoa aja bisa dihitung, mungkin seminggu, mungkin setahun sekali berdoanya. Jarang minta ampun. Enggak, doa minta ampun ya Tuhan ampuni, selesai. Mungkin doanya seminggu sekali apa doa itu pribadi masing-masing ya. Yang saya tahu sesimpel itukah dosa yang pengorbanan untuk menebus dosa manusia itu sadis itulah gitu. Kok bisa sesadis itu? Menggampangkan secara manusia, secara logika. Bukan tidak kan selalu mengajarkan juga kasih. Nol yang saya tahu. Mereka lebih jemaatnya kalau pendetanya mau buka mata, lihat di kenyataan hidupnya, kalau dibina, benar-benar dibina imannya, mereka nggak akan nggak ada rasa kasih, nol kasih itu. Mereka percaya, udah dengan darah Yesus ya sudah, bebas dengan membayar 10% setiap bulan, selesai. Kita kan harus berpikir, harta kita semua itu Allah yang punya. Kenapa kita harus hitung-hitungan? Kenapa kita harus hanya menyisihkan 10? Kalau sekali detik itu mau Tuhan ambil ya selesai. Menurut saya selesai. Jadi kalau masalah saya down gitu-gitu, banyak hal yang buat saya tidak masuk akal. Walaupun saya udah bertubi-tubi, saya mengalami hal-hal yang ngilu saya kalau harus bercerita itu, saya tidak masuk akal. Lebih baik saya tidak bertuhan waktu itu ya, daripada saya merasa kayak seperti orang suci, selalu menghotbain orang begini-begini, tapi hidupnya, wow, sekalipun itu seorang pendeta, dengan mata saya sendiri, tidak benar. Tidak semuanya pendeta itu benar. Karena saya udah lihat dan saya alami sendiri. Tidak semuanya berbanding lurus apa yang disampaikannya gitu ya. Baik, kemudian Bu lanjutkan tadi cerita yang anak Ibu kemudian ingin masuk Islam ya atau belajar Islam. Bagaimana ceritanya Bu? Anak saya itu yang besar, waktu itu SD, naik kelas 6 tuh dia ngomong, "Mak, boleh tidak saya masuk Islam?" Aku kaget. Wow, bahaya Kak. Saya biasa panggil kakak. Ya bahaya itu. Kenapa Mak? Nggak apa-apa, kalaupun harus dibunuh juga nggak apa-apa daripada tidak beragama. Atau siapa tuh? Yang besar, yang anak saya yang besar. Masya Allah. Karena saya juga memang tidak mengajak anak saya ke gereja. Tidak. Untuk mengajarkan entah doa, entah apa. Tidak juga. Jadi kosong aja gitu ya? Benar-benar kami itu bertiga itu kosong, iman kami kosong. Tiba saya berpikir, ada 2 minggu, Kak, saya kasih. Kalau kamu sampai ketahuan sama keluarga, urusannya nyawa. Ya, kamu masih kecil. Bukan mama melarang, tapi Masa memang... sih Bu sampai nyawa Bu? Benar. Karena keluarga dari suami saya itu fanatik. Fanatik dalam masalah agama. Kalau keluarga saya nggak terlalu maksudnya nggak peduli. Ya udah, kalau udah rumah tanggamu itu anakmu ya sudah gitu. Beda dengan kalau suami, dari pihak suami itu parah, keras. Jadi saya mikirkan keselamatannya anak-anak ini.
kalau kamu ini jadi Islam, otomatis kamu harus bertanggung jawab dengan apa yang kamu minta dan inginkan. Konsekuensinya. Ya, konsekuensinya nanti ke depannya bagaimana. Dia tetap keras. Saya dipanggil sama gurunya. Bu, bukan ikut campur keluarga ibu, tapi memang Bella ini diam-diam itu udah belajar agama. Karena dia yang meminta belajar mengaji di sekolah. Jadi status masih Kristen. Ya saya ajarin. Sebagai guru agama saya ajarin. Jadi waktu dibilang, boleh nggak Mak? Saya tuh berpikir, saya harus pindah. Saya harus pindah dari sini. Jadi saya tinggalkan rumah. Rumah saya tinggalkan yang di Jakarta. Terus saya pindah ke Rumpin. Dari Rumpin 1 bulan berikutnya, saya kalau harus mengizinkan anak ini, secara administrasi juga saya harus punya untuk kalau di itu kan ganti agama Legal. ya Legalitas. di Dukcapil lah ya di sini, kependudukan harus ada surat menyatakan syahadat. Sertifikat. Iya, sertifikat. Jadi saya bingung, antara bingung dan takut. Kalau saya nggak takut, saya udah nggak peduli masalah agama. Saya akan bersalah kalau anak ini tidak beragama. Jadi saya lihat-lihat di YouTube, terus saya ketemu dengan seorang ustadz, saya telepon, Bu Etika yang tadi. Ya. Bu Etika yang tadi, saya telepon gitu, terus dia yang membimbing kami, ya udah kau datang jangan sini di daerah Jakarta. Kami sudah di Rumpin. Mak, nggak apa-apa kan Mak, Mama ikhlas. Ya, kalau nggak Mama ikhlas, Mama nggak anterin kamu bersyahadat. Jadi perjalanan itu kami naik motor bertiga. Masya Allah. Iya, bertiga, karena bingung di daerah Ciledug itu kalau mencari tempat alamat tidak ada motor. Ya. Nah, bingung kita. Susah. Jadinya kita saya udah nyari alamat. Nggak ditangkap Bu tuh sama polisi Bu? Bertiga Ini gitu. ceritanya, saya baru kira-kira 1 kilo dari rumah mak. Ini ada catatan, ditempel lah di dashboardnya motor. Mama apalin di jalan. Apa ini Kak? Itu namanya surat Al-Fatihah, katanya gitu kan. Al-Fatihah. Jadi sambil bawa motor, saya suruh ngapalin itu surat Al-Fatihah sama anak saya. Ya, kalau salah itu saya dipukul sininya. Salah bunyi. Jadi sepanjang jalan tuh kami teriak-teriak. Saya teriak-teriak suruh menghafal Al-Fatihah. Kalau salah dia pukul. Begini loh Pak bunyinya. Jadi sepanjang jalan itu lumayan 2 jam perjalanan naik motor. Saya disuruhnya ngafalin. Ada keanehan di sepanjang jalan itu. Panas terik sebenarnya, tapi kok sejuk kami. Sejuk dan seperti nyari alamat yang serumit itu, langsung dikasih jalan enak sampai tujuan gitu. Dan saya bilang, wah, waktu itu di ruang tamunya ya, Bel, itu surat apa Al-Fatihah kok dahsyat ya. Kita tidak kesasar-sasar, kita tidak kepanasan, tidak macet, tidak ada polisi. Lalu boncengan 3 perempuan. Lalu sudah gitu dia bilang, ya udah. Dia bilang, oke lah Mak, ikhlas ya, saya mau syahadat ya. Hati saya berontak. Saya harus ikut. Saya harus ikut jadi mualaf waktu itu. Saya harus ikut syahadat.
soal nantinya gimana ya, namanya buta sama sekali, kita nggak tahu ya, nol sama sekali masalah ajar. Udah tenang aja mak, saya sudah ngerti sholat, cuman tinggal syahadatnya aja saya belum berani. Oh, jadi ya udah, kamu nanti yang ngajarin mama. Akhirnya kami syahadat lah. Saya bilang sama yang kecil itu tadi, bertiga. Ya. Mak, Langsung ya, tiga-tiganya. iya, Masya mak, Allah. jadi kita masuk Islam ya mak ya. Saya sangat, apa ya, sangat sedih, sangat begitu. Ya ampun, rupanya selama ini anak saya ini dua ini mendam hati untuk, karena melihat mereka kadang sholat, berlebaran, berpuasa, mereka rindu seperti itu. Tapi saya nggak pedulikan itu kan. Masih berarti saya nanti bisa sholat Jumat, itu yang kecil. Saya bisa ini ya Maya, boleh ya Mak, boleh. Kalau tanya sama Pak Ustadznya, tanya boleh nggak? Boleh. Udah, jadi kami syahadat bertiga tanpa ada persiapan apa-apa. Yang saya cuman fokus sama Al-Fatihah. Wah, doanya orang Islam dahsyat ya. Itu yang ada di hati saya. Baru perjalanan itu aja. Saya sampai situ, kok banyak orang di tempat itu, banyak ibu-ibu pengajian itu udah numpuk ngumpul semua di situ. Jadi saya udah sekalian jadi bersyahadat di situ. Dengan berjalanan waktu beda ya, beda. Waktu saya Kristen dengan saya Islam itu beda sekali. Bedanya dalam hal kedamaian hati saya, damai, tentremnya saya. Walaupun dalam keadaan tidak ada apa-apa, itu beda dengan waktu saya belum syahadat. Waktu saya sudah syahadat, itu apapun kayaknya Allah tuh mudahkan banget yang kadang secara logika orang, kok bisa ya, kok apa yang baru kita bayangkan langsung kok Allah tuh kasih. Kayak yang baru kemarin, ini kejadiannya kemarin, saya harus, anak saya kan MTS, itu termasuk saya modal nekatnya gini, anak ini nggak boleh dulu sekolah di negeri. Kalau di sekolah negeri itu agamanya cuma 1 kali dalam seminggu. Betul. Ya, sementara anak ini 0. Jadi saya nekat gimana caranya. Anak ini kebetulan nggak jauh dari tempat kami itu ada pondok pesantren, ada MTS-nya, ada sekolah Islam lah gitu. Walaupun biayanya lumayan, tapi karena yakinnya saya, kakak mau sekolah di seberangnya itu mahal mak, dari mana nanti mama dapat duit ini, mau nggak? Nggak ada duit, mau sih mau, kasihan mama, biar mama jualan sampai berbulan-bulan nggak akan bisa terkumpul untuk, maaf ya, 8,5 juta waktu itu uang masuk. Jadi kami bingung. Sebulannya? Sebulannya 300. Ini saya waktu pertama dia mau, karena saya ingin banget, ya Allah, saya ingin banget anak saya ini bisa ada yang ngajarkan semua masalah Islam ini di sekolah ini. Kalau di negeri dia nggak akan dapat. Saya Dapat tapi tidak maksimal ya. ya cuma seminggu sekali. Kalau itu kan pagi jam 6 dia harus sudah belajar ngaji, jam 7 sholat duha, terus jadi teratur gitu, teratur. Dan alhamdulillah memang sekarang dia udah lancar Qurannya. Masya Allah. Ya, itu pun salah satu kenyataan kalau secara manusia nggak mungkin ada. Saya langsung, kalau memang Allah izinin anak saya sekolah di situ, pasti ada jalan. Cuma saya yakinin aja. Saya sholat, minta
itu hanya jawabannya seminggu. Hmm. Duit itu masuk ke rekening saya. Senilai itu masuk dari seorang dokter yang ada di Bandung membiayai. Saya tidak kenal di YouTube begitu aja. Dia kasih biaya. Jangan sampai anakmu di negeri, sayang, nanti agamanya kurang begini-begini ya. Saya nggak punya uang bu, langsung dia kirim. Dan yang kemarin 2 hari yang lalu itu harus ujian ujian tengah semester. Itu harus bayar 1.400.000. Berapa? 1.400.000. Saya udah sholat 2 malam, saya sholat terus. Sudah sholatnya hanya itu. Ya Allah, kuatin anak saya kalau saya harus mengatakan mundur dari sekolah itu karena saya nggak mampu. Untuk ujian apa itu 1.400.000. Sudah saya siapkan mental saya, bagaimana saya menghadapi anak saya yang begitu dia senang sekali sekolah di situ karena dekat juga dari rumah. Itu berpikir gimana saja ngomong sama anak ini, kita berhenti, kita pindah ke negeri. Mau ngomong itu. Jam 9 ada yayasan. Yayasan itu mengasih nilai segitu, cuman kurang 20.000 aja lagi yang harus saya bayarkan. Itu kemarin, jadi anak saya minggu ini ujian, bisa ikut ujian. Itu apa ya? Itu hanya masalah saya yang ini. Kalau untuk keseharian kami, secara logika penghasilan dari penjualan itu berapa kami harus Make sense ya. Ya, untuk makan bertiga ya, untuk bayar sekolah atau gitu. Tapi alhamdulillah Allah cukupkan. Kadang Allah yang kita nggak terpikirkan aja, ya Allah hari ini pasti beras udah habis, itu langsung ada yang kirim selalu, dan kami tidak pernah hidup kekurangan. Itu kenyataan yang kami hidup sehari-hari itu tidak pernah hanya mengandalkan doa, sholat, tidak pernah mau mengharapkan orang, meminta-minta, mengemis. Kami enggak. Itu aja. Hanya mau Allah aja yang memberi kami. Kalau memang Allah masih mengharapkan memelihara kami, pasti ada jalan. Kadang baru terpikirkan pengen ini. Terjadi. Banyak orang-orang baik yang Allah kirimkan. Yang saya nggak kenal, kadang saya nggak kenal. Mereka datang. Terus kadang itu anak-anak, Mama, ini ada amplop dikasih sama Om, dikasih sama Ibu Umi itu. Begitu hidup kami. Cara Allah itu pelihara kami. Dan secara kayak logika juga nggak mungkin ya. Bolen kayak gitu, seberapapun satu hari itu saya mampu buat, tidak pernah tersisa, bahkan kurang. Ya, saya udah nggak mau berpikir lagi. Kenapa bisa begini ya? Saya hanya bisa alhamdulillah bersyukur, selalu istighfar, itu aja kerjanya saya. Kalau sore ngaji, ngojek juga ngaji. Saya belajar ngaji, malam saya nganterin anak saya ke tempat rumah Quran. Gitu. Sampai sekarang begitu. Alhamdulillah saya udah terbata-bata ya, walaupun baru 8 bulan malam. 8 bulan Ya. masuk Islam ya? Ya. Berarti semua bareng nih Bu ya? Ya. 8 bulan semua ya? Iya. Cuman belum KTP, KK Ya, itu menyusul ya? Masih belum kami urus itu. Nah sekarang hubungan ibu, keluarga ibu khususnya dengan keluarga, bukan keluarga inti ya, dengan keluarga ibu tuh bagaimana dari pihak
keluarga besar selain ibu, keluarga besar saya, terus keluarga keluarga besar suami. suami itu bagaimana sekarang, Bu? Apakah ibu masih diam-diam aja atau Eh, sudah declare kalau ibu tuh sekarang sudah belum, keluarga belum. muslim? Saya masih, saya menunggu si yang kecil ini kuat imannya dulu, Hmm. ya. Jadi masih diam-diam saja, Bu? Masih baik, tempatnya juga kami masih ngumpet, sembunyi. Jadi belum pernah ketemu keluarga besar ibu sampai sekarang? Belum. Wow. Rumah kami nggak tahu kayak apa rumah kami yang kami tinggalkan, gitu. Karena yang mana ya? Yang saat ini saya tidak memikirkan, bukan munafik, saya tidak ingin harta Hah? untuk saya lebih mementingkan Keamanan. keamanan iman anak saya dulu. Namanya baru begitu kan. Kayak si Daniel, dia dikasih es krim sama ini, diajak, udah pasti mau. Itu karena imannya belum ada, Oke. belum kuat. Itu yang saya kuatkan iman saya dulu. Jangan sampai nanti dia tergoyah. Kalau masalah ancaman apa-apa, udah kami nggak peduli. Tadi pengaruhnya dari keluarga, apalagi keluarga suami, itu yang saya jaga. Kuat dulu iman anak ini, baru saya terbuka. Kan secara zahiriyah, automatically sekarang penampilan ibu juga sudah berubah. Anak-anak ibu juga sudah berubah. Itu bagaimana cara menutupinya, Bu? Kalau misalnya tiba-tiba mereka datang atau Belum, ibu harus ketemu? belum pernah ketemu. Atau emang ibu sengaja ngumpet sampai Iya, mereka iya, tidak bisa mendetek? iya. Pertama eh, suami udah nggak ada kan, Hah? jadi Jadi ibu lost contact dengan keluarga keluarga, besar ibu? iya, selama karena Tidak mau ada yang mencari ibu? tidak, bukan tidak ada. Adapun itu juga saya kurang paham karena mereka gini, di saat saya posisi hidup di atas, Hmm? mereka mendekat, merapat. Di saat saya terpuruk, ini mereka menjauh. Oh, berarti memang mereka yang menjauh. Ya, Berarti it's okay saja dong kalau misalnya ibu sekarang pun memutuskan untuk eh, terbuka. berislam gitu kan. Sebenarnya ya mereka juga udah nggak peduli sama ibu juga kan. Benar, Kenapa benar. ibu menutup-nutupi keislaman ibu gitu? Eh, kalau masalah keislaman saya ini, yaitu tadinya saya menjaga jangan sampai anak-anak ini diambil sama, kalau karena keluarga Batak Kemungkinan itu memang bisa terjadi. bisa, karena dia Oke, anak laki-laki. oke. Kalau anak laki, kalau yang perempuan enggak. Tapi kan secara hukum kan nggak tidak semudah itu, Bu. Itu kan masih anak ibu. Masa main mengambil paksa gitu. Iya, Itu kan kena delik lah. ya, memang secara ini kan saya mengantisipasi karena anak ini kalau seumuran dia, misalnya kita iming-imingin ini, maaf ya, makan babi atau gitu, kami itu yang saya jaga. Kalau mereka ayo ke rumah yuk, ayo ke sana, itu yang saya jaga. Apalagi memang dari Kristen dia juga nol, nol ini anak dua itu nol, karena nggak pernah saya ajarkan ke gereja, tidak. Mereka dari kecil memang nggak Berarti dia. fitrahnya masih terjaga ya. Kenapa? Fitrahnya ternyata masih terjaga. Makanya dia dekat dengan ya agama fitrahnya itu Islam. Ya, eh, yang ini senang sekali. Habis itu, Mak, ini kita ngobrol, Mak, kan kalau itu orang Islam kan harus Jumatan, Mak. Iya. Ya, saya antar ke masjid. Tapi apa ketemu di sana ustadznya? Kamu emang sudah sunat? Kalau belum sunat, nggak boleh. Nangis dia pulang. Ah, nggak boleh, Mak. Ini. Saya mikir, ini juga salah satu mujizat. Mikir gimana? Gimana caranya? Saya tidak tahu. Gimana biayanya? Saya nggak tahu. Tiba-tiba ada seorang ustadz, ayo kamu datang ke pasar Minggu. Saya di pasar Minggu juga ketemu Ibu Atika itu, di semua diurusin semuanya. Jadi beres masalah hitamnya dia.
Udah, senang sekali dia. Setiap Jumat itu, kalau saya tidak ngantar dia Jumatan karena jauh masjidnya. Mama dosa, mama berdosa, begitu. Ini si Daniel, setelah dia hitam tuh senang sekali. Jadi kalau kakaknya tuh lebih banyak mengajarkan, mak surat ini hafalin, mak baca ini hafalin, begitu. Kalau keluarga besar ibu bagaimana? Tidak tahu. Seandainya tahu juga ada pressure juga. Kalau saya menghadapi keluarga saya nggak masalah. Yang keras itu pihak dari suami. Keras dia. Nah, untuk membackup itu semua, ada nggak dari pihak keluarga ibu yang andai kata ada keluarga suami ingin mempressure ibu itu, atau ibu sama sekali tidak ada? Tidak ada. Masya Tidak Allah. ada. Tidak ada. Jadi saya udah bilang sama anak-anak, kalau adik sudah siap, imannya sudah kuat, dia mengerti Islam secara keseluruhannya, dia ngerti, kita tunjukin. Kalau begitu, saran Tunjukin begini, ini loh kami, ya, yang selama ini gimana ya, dianggap saya mungkin nggak bisa ngurus anak atau bagaimana. Kita perlihatkan tingkah kita, kelakuan kita ke mereka, beda. Kita bedakan mereka. Ya syukur-syukur mereka mau ikut dengan kita. Tapi kalau sekarang, ibarat kaki itu masih belum kuat. ibu aktif di masjid dekat rumah ibu? Pengajian, saya masih dibimbing di rumah Quran, dibimbing terus. Saran saya aktif saja bu, karena Ya, untuk membackup kalau terjadi apa-apa sama keluarga ibu, ada pressure dari luar, jadi jamaah masjid dekat rumah ibu bisa membantu ibu ya, untuk apa ya namanya, backing lah ya, membacking ya, keluarga ibu dari sesuatu yang tidak diinginkan gitu loh bu. ya. Itu, ya, memang itu sudah itu ya, ya ibu-ibu itulah memberi kami Ya, semangat. Kadang mereka ngasih support sembako gitu ya ke dengan kami. Di saat saya sakit, mereka bawa ke rumah sakit. alhamdulillah. Ya, Berarti secara sounding ya, berarti mereka sudah tahu dan paham lah ya. ya, Jadi insya Allah mereka bisa jadi backing ibu untuk eh, kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu ya, ya. ya. Termasuk PRT-nya juga sudah tahu lah ya. PRT-nya sudah tahu. Alhamdulillah, alhamdulillah. Iya. Itu sih yang mungkin saya Tapi khawatirkan. ya, cuman dari keluarga yang saya belum, saya siap, kakaknya siap, tapi anak ini yang saya harus saya jaga dulu. Ya, nah, kalau misalnya ada apa-apa kan, insya Allah warga setempat itu kan insya Allah akan membantu ibu lah ya. Iya, Tetangga-tetangga yang dekat juga insya Allah bisa membantu ibu lah ya. benar. Baik secara material dan support gitu insya Allah ya. Mereka sabar ngajarin saya ngaji, Ya, alhamdulillah. ngajarin hafal-hafal surat-surat pendek, Alhamdulillah. sabar. Gitu ya, alhamdulillah lah mereka apa ya, tidak bosan-bosannya tiap hari WA, gimana Bu keadaannya, itu yang saya salut, dan itu saya nggak dapat di manusia lama saya, tidak ada pernah. Baik, mungkin pesan dan harapan ibu apa bu untuk para mu'alaf dan sekaligus harapan ibu saat ini tuh apa gitu. Ya, harapan saya untuk para mualaf selalu istiqomah, karena apa yang kita pilih saat ini itu tidak salah, sangat tidak salah. Bahkan kita ya jalan kita yang lama itu yang tidak benar.
Karena saya merasa Islamlah yang benar, agama yang benar, ajaran yang benar. Itu yang saya ajarin selama 8 bulan ini saya selamin. Jadi selalu istiqomah. Kalau ada masalah apapun, jangan berharap, jangan lari ke manusia. Sholat, curhat sama Allah, pasti dikasih jalan. Pasti dikasih jalan keluar. Dan yang buat yang anak-anak Tuhan yang lama yang belum pernah mengenal kasih, Masya Allah. cobalah kalian amati, kalian pelajari, kalian bedakan mana kasih yang sejati. Kalau di agama kita Kristen ada namanya buah-buah roh. Itu tidak pernah saya lihat di kehidupan Kristen, ya. Tapi justru orang yang tidak mengenal Tuhan, orang-orang Muslim yang kalian pandang sebelah mata itu dahsyat, kasihnya dahsyat. Saya sudah merasakan, benar-benar saya sudah merasakan begitu pedulinya sesama manusia, kepeduliannya, ketaatannya dia menyembah Allah satu Allah, bukan 3, Allahnya 3, tidak, cuma 1. Jadi pesan saya itu coba direnungkan, bukan Islam tidak pernah memaksakan untuk pindah agama, tidak. Tapi kalian amati, ya, amati. Jangan sampai menyesal di kemudian hari. Itu pesan saya. Itu saja Ibu. Cukup? Ya. Ya, terima kasih Ibu sudah menjadi narasum kami. Semoga teman-teman bisa mengambil pelajaran atau ibrah dari kisah Ibu ya, sehingga membuat mereka, terutama para mu'alaf, semangat dan tetap memperjuangkan ya, meskipun ya ujian mereka Berat. pasti tentu tidak mudah Bu ya. Betul. Ya. Oke teman-teman, gitu saja untuk konten hari ini, semoga bermanfaat. Wal-'afu minkum, kita ucapkan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.